Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Al-Qanaah yang ditulis oleh Ibnu Sunni, beliau mendefinisikan qanaah itu sebagai sikap ridho, sikap menerima dan senang dengan yang diberikan oleh Allah. Seorang dinilai bersifat qanaah apabila dia ridho. Nah, kata ridho ini kan relatif ya. Tapi kalau kita menyikapi semua pemberian Allah itu dengan senang, dikasih sedikit ya senang, dikasih banyak ya apalagi, niscaya itu membuat hati kita tidak tamak, tidak seperti kehausan yang sangat haus lantas ingin serba dituruti. Sikap qanaah itu lahir dari kesadaran diri bahwa yang menentukan besar kecilnya rizki atau apapun yang diberikan oleh Allah itu adalah Allah sendiri. Karena Allah itu maha meluaskan, memudahkan, membentangkan rizki dan maha menyempitkan serta menyulitkan. Dan di antara hukum kehidupan itu seperti itu. Andaikan semua manusia itu dibuat kaya, bagaimana kita nanti bisa bersedekah kepada yang miskin? Bagaimana zakat itu bisa disalurkan kepada yang berhak menerima? Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiram basira. Sesungguhnya Tuhanmu yang melapangkan, memudahkan, membentangkan, melimpahkan rizki kepada siapa yang dia kendaki. Berarti kesadaran bahwa Allah itu Ar-Razzaq, Allah itu Khairur Razikin penting kita tanamkan dalam diri kita, agar jangan sampai semua yang kita raih itu seolah-olah hasil karya sendiri, seolah-olah karena kehebatan sendiri. Padahal Allah yang mengatur, Allah yang melapangkan, Allah yang menyempitkan, Allah yang membagi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Allah salah satu sifatnya adalah maha kaya dan maha mencukupi. Ini penting keimanan seperti ini, karena seringkali orang mengeluh, Allah kayaknya nggak adil ya. Yang sama-sama dulu satu level itu bisa seperti ini kekayaan, tapi saya kok tidak gitu. Di dalam Quran disebutkan wa annahu huwa aghna wa aqna. Dialah Allah yang memberikan kekayaan, Allah yang maha kaya dan memberikan kekayaan sekaligus memberikan kecukupan. Kalau banyak dan nggak cukup atau merasa nggak cukup, ya benar-benar memang nggak cukup. Tapi kalau sedikit kita syukuri dan kita anggap itu cukup, maka itu justru yang membuat kita bahagia. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, sikap qanaah ini dibangun di atas kesadaran moral bahwa ukuran kemuliaan dan kekayaan seseorang tidak terletak dari banyak sedikitnya rizki. Itu relatif. Bagi saya misalnya uang 100.000 itu sangat berharga, bisa untuk makan sehari misalnya. Tapi bagi orang lain, bagi orang tertentu boleh jadi 100.000 nggak ada apa-apanya. Apalagi misalnya disikapi dengan ini juga paling sekali buat ke warung habis gitu, misalnya seperti itu. Oleh sebab itu dalam konteks ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ya'khud anni haula al kalimat faya'mal bihinna au ya'lamuhunna may ya'mal bihinna. Qala Abu Hurairah fakultu ana ya Rasulullah fa akhadha biyadi fa adda khamsan ittaqil maharim takun a'badan nas wardo bima qasamallahu laka takun aghnan nas wa ahsin ila jarika takun mu'minan wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsika takun musliman wa la tuksir ad-dhahak fa inna kasratad dhahak tumitu al-qalb. Ini Nabi pernah berpesan kepada Abu Hurairah, jauhilah segala yang haram, niscaya engkau menjadi orang yang paling baik dalam beribadah. Merasa puaslah atau merasa cukuplah dengan setiap rizki yang diberikan oleh Allah kepadamu, niscaya engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Jadi definisi kaya menurut Nabi bukan kuantitatif tetapi kualitatif, bukan ukuran banyaknya harta tetapi seberapa jauh kita bisa menerima kekayaan itu. Dan berbuat baiklah kepada tetanggamu, niscaya engkau merasa aman. Cintailah orang lain sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri, niscaya engkau menjadi muslim sejati. Dan jangan engkau memperbanyak canda tawa karena dapat mematikan hati. Itulah pesan Nabi.